Karena di sini kalian sudah belajar PHP, maka kita akan coba mengirimkan sebuah data ke dalam data.php-nya menggunakan metode get. Untuk itu saya akan buat parameter get setelah nama filenya yang ditandai dengan tanda tanya, lalu nama parameternya adalah keyword sama dengan doremi. Misalnya seperti ini. Ceritanya user mengirimkan sebuah keyword pencarian untuk mencari data namanya. Sekarang kita bisa terima si keyword ini dengan menuliskan variabel $_get kurung kotak lalu nama key-nya yaitu keyword. Kenapa get? Karena kita melakukan request menggunakan metode get. Kita echo aja bagian ini kita hapus, pastikan titik koma, kita save. Kita lihat hasilnya, kita klik ambil data, maka tulisan doremi akan keluar karena nilai keywordnya sama dengan doremi di sini. Tentu nilai doremi ini bisa kalian jadikan dinamis, mau dari database atau dari inputan user juga boleh. Jadi data doremi ini adalah data yang kita kirimkan melalui metode get lalu diterima oleh data.php. Misalnya kalau di dalam JavaScript kita bisa sambungkan bagian ini dengan tanda plus lalu kita sambungkan dengan string teksnya seperti ini. Nah, sekarang teksnya datang dari mana? Kita bisa sediakan elemen input bertipe teks. Kita kasih placeholder aja di sini untuk keterangan inputannya. Namanya pencarian. Yang saya tandai dengan ID namanya keyword. Nanti teksnya akan diambil dari value yang dimasukkan oleh user. Jadi kita akan tulis di bagian if ini, kita tulis begini, dokumen get element by ID. Kita akan pilih ID-nya, ID inputnya yaitu keyword. Lalu kita sambung dengan metode .value. Nah, .value ini apapun yang dituliskan oleh user otomatis akan diambil nilainya. Setelah nilai didapatkan, kita akan pindahkan ke variabel teks seperti ini. Kita simpan. Seharusnya kita tidak mendefinisikan di bagian sini. Kita harus definisikan di bagian sini karena teksnya yang kita pakai ketika Ajax-nya dibuka. Jadi kita simpan nilainya ke variabel teks, lalu kita sambung dengan string get-nya. Nah, sekarang kalau kita reload halamannya, bentuknya seperti ini. Kita akan coba ubah lagi struktur HTML-nya. Kita kasih tulisan nama, lalu kita kasih text strong, kita kasih ID result, nanti teksnya akan kita simpan di bagian sini. Sudah, kita reload lagi. Nah, ini dia. Nanti namanya akan tampil di bagian sini ketika kita menginputkan sesuatu. Kita akan coba mengisikan sesuatu yaitu doremi. Untuk melakukan pencarian, kita klik ambil data, maka akan muncul nama yang barusan kita masukkan, yaitu doremi. Nah, itu dia kalau kita ingin bikin nilainya fleksibel. Tentu apapun yang kita tuliskan di sini, misalnya Fasilasido, kita ambil data, maka nilainya didapatkan. Jadi nilainya sekarang sudah fleksibel, tergantung apa yang kita tuliskan. Tentu di dalam data.php ini, kita bisa melakukan apa saja yang kalian mau lakukan di PHP. Intinya setelah kita terima datanya, kita bisa olah datanya. Kita bisa uji datanya. Contohnya seperti kita menyambungkan data ke dalam database untuk melakukan sebuah query misalnya. Dengan menuliskan perintah SQL yaitu select all from dari table user misalnya, di mana where namanya sama dengan hasil dari keywordnya. Seperti ini. Artinya kita mengambil semua data user berdasarkan nama dari keywordnya. Keyword yang sudah kita masukkan di inputan pencariannya. Jadi sekali lagi, tidak ada batasnya. Teman-teman bisa melakukan apa saja di bagian sini. Malah teman-teman bisa ngasih respon dalam bentuk HTML, lalu mengechonya. Yang jelas kita sudah belajar dua hal. Tentu Ajax ini sangatlah fleksibel dan memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan data dari server tanpa mereload halaman sama sekali. Kita akan berikan contoh
untuk memberikan respon dalam bentuk HTML. Kita tinggal tulis saja di sini text strong, pembuka dan penutup. Ini pembukanya, lalu kita sambung dengan penutup seperti ini. Pastikan kita buat kutip 2, kita sambung, kita concat dengan tanda titik yang sudah teman-teman pelajari di dalam PHP-nya. Seperti ini. Jadi kita tinggal memberikan ID result di sini ke dalam elemen LI tanpa harus menuliskan namanya. Seperti ini. Nanti di sini kita kasih nama. Jadi hasil HTML ini akan kita berikan sebagai respon, lalu responnya kita simpan ke dalam ID result. Kita save, kita jalankan, maka bagian nama tidak tampil. Kita masukkan sesuatu, misalnya Doremi lagi, kita ambil data, maka kita dapat hasilnya. Tentu yang kita lakukan adalah bukan text content, karena text content akan di generate sebagai string. Kita harus menjalankan inner HTML untuk mendapatkan hasil HTML-nya. Kita reload lagi, kita tulis Doremi lagi, ambil data, maka kita akan dapat hasil datanya. Oke, cukup sampai di sini. Kita akan bertemu di video selanjutnya.